I said, girl, why you keep calling? I said, girl, why you keep calling? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Anggara Utama dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 25. Di sini saya akan membuat tugas video keterampilan, yaitu penjelasan tentang salah satu lembaga negara Republik Indonesia, yaitu MPR. Disimak videonya sampai habis ya. Teman-teman, tahukah kalian apa itu MPR? Ya, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kita kenal adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Kemudian, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Sidang atau putusan MPR sah apabila dihadiri dan disetujui yang pertama, sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Yang kedua, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah anggota MPR sidang-sidang lainnya. Lalu, sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat. Teman-teman, untuk dasar atau pasal yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3. Dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian, pasal 2 ayat 2 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Kemudian, pasal 2 ayat 3 berbunyi, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Dan yang terakhir yaitu pasal ketiga, pasal 3 ayat 1 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 3 ayat 2 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Kemudian, pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Setelah itu, teman-teman, ada yang namanya sistem check and balance. Sistem check and balance adalah sistem pengawasan dan keseimbangan. Sistem checks and balance dibutuhkan untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antar cabang kekuasaan negara legislatif, eksekutif, yudikatif, yaitu trias politika. Fungsinya untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing. Dengan demikian, dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan negara. Dalam penerapan sistem checks and balance untuk lembaga MPR ini dapat diberikan contoh sebagai berikut. Yang pertama, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemberhentian presiden dan atau wakil presiden diusulkan oleh DPR. Artinya, di sini MPR dan DPR yang merupakan lembaga legislatif bekerja sama dan memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden yang merupakan lembaga eksekutif. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden dan atau wakil presiden. Lalu, contoh pelaksanaan checks and balance untuk lembaga MPR yang lainnya adalah pelaksanaan checks and balance internal dalam cabang kekuasaan legislatif di Indonesia dapat dilihat dalam mekanisme hubungan antara MPR, DPR, dan DPD.
Berdasarkan rumusan dari ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Terlihat bahwa kedaulatan dikembalikan kepada rakyat untuk dilaksanakan sendiri dengan dasar konstitusi. Ketentuan tersebut menghilangkan lembaga tertinggi negara sebelumnya, yaitu MPR, yang selama ini dipandang sebagai pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan begitu, maka prinsip supremasi MPR telah berganti dengan prinsip keseimbangan antar lembaga negara atau checks and balance. Teman-teman, setelah itu, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ditegaskan dalam Bab 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota MPR dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Dan yang terakhir, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang MPR mempunyai hak dan kewajiban, yaitu sebagai berikut. Hak MPR yang pertama, mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memilih dan dipilih. Yang keempat, membela diri. Yang kelima, imunitas. Yang keenam, protokoler. Dan yang terakhir, keuangan dan administratif. Sedangkan kewajiban MPR terdiri dari yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Demikianlah penjelasan tentang lembaga MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.